lebih sedikit daripada jumlah wanita. Nah sekarang kalau saudara mengatakan ya harus satu perempuan satu laki-laki aja, lalu wanita-wanita yang kemudian tidak mendapatkan pasangan itu mau ngapain? Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Terus ini tadi ada statement kalau yang lebih sering meninggal di dalam pekerjaan atau perang itu laki-laki ya. Iya, Ya, kan ya. Pak, kebanyakan yang ikut perang itu kan laki-laki. Laki ya. Terus tadi misal nih ada laki-laki udah max nih poligaminya 4 kan? Terus pekerjaan 4 ini jadi janda lagi dong. Iya nggak apa-apa. Sama dia terlantar. Iya nggak apa-apa, kan bisa menikah lagi keempat-empatnya. Kalau Ya. ada laki-laki yang mau menikahi janda, silakan. Maksudku ya kalau harusnya yang lebih sering mati dalam perang itu ya ibaratnya laki-laki ini kepala keluarga, kalau kepalanya mati ya otomatis badannya terombang-ambing kan? Istri-istrinya terombang-ambing. Tapi kan itu fakta di lapangan. Yang ikut perang laki-laki. Kalau Kan poligami Iya. itu cuma solusi kan, bukan kewajiban. Di Islam itu cuma solusi. Bahkan yang wajib itu satu di Islam. wajib satu ya. Iya, wajib satu. Kalau Anda kemudian mampu adil, silakan. Kalau mampu adil. Sekarang permasalahannya, mampu ndak Anda menciptakan rasa seperti yang dirasakan oleh istri pertama pada saat Anda malam pertama dengan istri kedua? Kalau memang mampu berarti bisa layak Bisa. berpoligami. Artinya ketika Anda malam pertama dengan istri kedua yang lagi bahagia, istri kedua pasti lagi bahagia tuh di malam pertama. Pertanyaannya, apakah istri pertama juga bahagia pada malam itu? Istri pertama bahagia enggak? Ya, kita memang nggak tahu perasaan orang ya, tapi kebanyakan manusia itu mungkin punya rasa cemburu nggak sih Pak? Kalau Ya, cemburu. Maka tidak adil. Perintah Al-Quran Ya kalau kan, begitu fawahidah cukup satu. Kan itu. kalau berarti si cowok ini nggak bisa membuat satu hal yang memang harus adil, berarti nggak bisa ya? Enggak bisa, enggak boleh. Itu larangan. Makanya dikatakan fawahidah. Maka cukup satu. Nah, kenapa bisa dibolehkan? Ada solusi. Pertama, istri dalam keadaan sakit, istri membolehkan kemudian suami, istrinya yang mengizinkan suaminya untuk mencari istri baru disebabkan karena beliau sakit atau beliau pingin anak tapi tidak ada anaknya. Maka sang istri memerintahkan sang suami untuk melakukan poligami terhadap wanita lain. Itu boleh. Tapi kalau karena nafsu, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau istri melihat suami saya ini, wah ganas sekali, beliau masih kuat, beliau ada harta, beliau ada ini, dan tersiksa, kasihan istri suami saya ini tersiksa karena dia masih mau saya sakit, dia masih mau saya, kemudian anak-anak saya masih kecil bayi, dia masih mau saya lagi haid. Daripada suamiku bersinah, mending aku bahagia kok kalau beliau nikah lagi. Bisa. Itu yang disebut dalam Islam. Daripada suamiku berzina, daripada suamiku masuk neraka karena Al-Quran fawahidah cukup satu. Kalau tidak ada demikian itu cukup satu. Jadi legalitasnya di Islam itu sempurna. Nah, cuman kalau dipahami bahwasanya di Islam harus bisa 4, lantas kemana-mana selipkan ucoknya, itu tidak boleh. Makanya di Indonesia jumlah kami 86%, kalian cuma 6%, lebih banyak kalian poligami daripada kami. Lebih banyak orang Kristen poligami daripada orang Islam. Padahal jumlahnya orang Islam 86%, orang Kristen cuma 6%. Tapi kalau kita keduk capil, lebih banyak kalian yang bercerai setiap tahun daripada kami umat Islam. Itu fakta, itu real. Fakta itu Artinya dengan perintah cukup satu istri itu kalian terbebani. Waduh, cukup satu istri, apa solusinya? Ya di depan istri
halo mama sayang, iya papa udah datang, cium tangan, pelukan, dikasih makan, wah sayang kali istri di rumah. Tapi di belakang istri, wah serigala buas. Makanya di mana penyakit AIDS pertama kali muncul? Di negara mayoritas Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya seks bebas karena cuma satu istri, sementara lihat sana cantik, lihat sini cantik, lihat sini cantik. Waduh gimana dong? Dengan AIDS ini bang, ini coba Apa? tadi apa penyebab AIDS pertama kali? Ya seks bebas lah. Salah, itu salah. Yang benar apa? Coba dicari lagi jurnalnya ya. AIDS itu Eh, kan virus HIV kan? HIV yang menyebabkan AIDS. HIV ini terjadi saat manusia bersetubuh dengan apa ya? Monyet, sejenis monyet, apa simpanse baru terjadi. Coba cari Ah. jurnal. Oke lah kalau begitu adanya berarti lagi-lagi Formula E. lagi-lagi kalau itu segala sesuatunya boleh bagiku. Segala sesuatunya halal bagiku. Apabila engkau melakukan dosa, maka ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Di mana dosa berlimpah-limpah, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Maka wajarlah orang barat kemudian mengalami hal seperti itu karena mereka punya prinsip di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Kalau Islam tidak bisa. Di Islam la taqrabuz zina. Jangankan berzina, mendekati aja haram hukumnya di Islam. Ya memang kalau dilihat wah Islam itu bisa poligami, tunggu dulu. Apa lu kira poligami itu gampang? Tidak gampang poligami itu, apalagi orang yang menjaga kesucian dirinya tidak gampang. Sulit sekali poligami itu. Sulit sekali. Kenapa? Saya harus mengadakan situasi senyaman mungkin keadaan istri saya yang pertama dengan keadaan istri saya yang kedua. Coba, bisa enggak itu? Bisa. Kalau orang itu memenuhi syarat, banyak duit, dia disayang sama suaminya, dan istrinya itu adalah wanita-wanita soleh, wanita soleha. Wanita soleha lebih cinta kepada Tuhannya daripada kepada suaminya. Itu wanita soleha. Nah, sementara hukumnya dibolehkan. Maka orang yang lebih cinta kepada Tuhannya daripada seorang jasad, hanya seorang laki-laki, maka boleh ketika dia melihat suaminya ini tersiksa kalau saya cuma satu pelayannya. Dan kelihatannya bapak ini masih mau seorang wanita. Ya datanglah wanita soleh itu mengatakan, ayah pengen nikah lagi ya? Boleh ya ayah, aku yang belikan. Nah itu wanita soleha. Karena dia lebih cinta kepada Tuhannya daripada seonggok daging. Silakan. Oke bang, mungkin kalau itu udah saya udah mengerti ya. Tapi sebenarnya tadi konteksnya ini saya itu bukan Kristen yang ini, yang gimana ya? Kristen itu cuman secara keturunan aja tadi kan saya jelaskan kalau dari keluarga. Kebetulan itu saya bertanya dari memang manusia yang anggap saja saya itu sebenarnya agnostik gitu. Saya nggak ada di pihak Kristen, saya nggak ada di pihak ini. Makanya tadi saya itu bertanya dari memang manusia aja gitu, bukan memang berniat membandingkan Kristen dengan Islam, bukan. Hmm, Iya, dan saya sebagai Muslim harus berbicara landasan iman saya. Ini kebetulan di inilah yang paling ramai itu mungkin Kristen dengan Islam ya, ini juga sering terjadi perdebatan nih. Kalau dari sudut pandang abang, ya apa dan apa memang dari Islam itu yang memang pasti benar gitu, dan apa celah dari Kristen ini? Aku mau tahu itu aja karena sebelumnya saya sudah bertanya kepada teman-teman saya di sini. Kebetulan teman-teman saya di sini semua Muslim dan mereka itu tidak bisa memberikan saya jawaban gitu untuk hal itu. Begitu juga kalau Anda ditanya sama mereka kan, Anda juga nggak bisa menjawab, betul? Ya gini bang, posisinya kan ini mencari kan posisinya kan, kalau mereka ini kan memang udah muslimnya kan, saya ini posisinya bertanya atau mencari. Saya nggak di pihak Kristen atau di pihak Islam ini, saya mencari gitu. Iya. Jadi saya tadi bertanya kan, kebetulan abang kan muslim kan. Iya. Nah, tuh kebetulan tadi juga abang berkata kalau agama ini sebenarnya
apa sih yang memang dari Kristen itu yang memang terbukti salah dan Bagus. tidak benar? Apa yang di Muslim itu memang ada kebenarannya gitu? Saya mau dengar dulu gitu. Iya. Eh, Simpel aja. Islam itu setiap ajarannya berlandaskan kepada akal, sedangkan Kristen mematikan akal. Contohnya, Bang. Contohnya, pencipta langit dan bumi berhenti menjadi pencipta, melainkan menjadi manusia. Itu yang nggak masuk akalnya di mana? Pencipta langit dan bumi berhenti menjadi ciptaan, berhenti menjadi pencipta dan menjadi ciptaan. Oh, mungkin maksudnya Yesus ya, Iya, yang jadi manusia, manusia. ya. Sama seperti ketika Anda naik pesawat, pilot tiba-tiba berubah menjadi kucing. Apa yang terjadi dengan pesawat Anda? Oh, berarti maksudnya di sini Tuhan itu terbatas gitu ya? Iya, jadi Kalau dari terbatas situ Tuhannya. kalau dari situ berarti Tuhan itu terbatas gitu ya, terbatas kemampuannya gitu. Iya, Nggak seharusnya berarti iya nggak memang. seharusnya berarti pencipta menjadi ciptaan gitu ya. Iya, tidak seharusnya pilot yang manusia itu menjadi kucing. Karena pesawat akan hancur. Begitu juga alam semesta ini. Alam semesta ini ada Tuhan yang menjaganya. Tapi itu menurutku kalau kita memandang dari segi manusianya ya. Karena ini kan kita berbicara tentang Tuhan ya, bukan tentang manusia. Karena katanya Tuhan ya apa yang dia mau apa yang bisa dia lakukan. Yang nggak masuk akalnya dari itu ya kalau kita berbicara tentang Tuhan semua juga nggak masuk akal. Kalau dari ini ya. Coba yang nggak masuk akal yang lebih ini lagi Bang, spesifik gitu. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menjadi bayi, itu aja sudah selesai. Nggak masuk akal gitu ya. Ya iyalah. Alam semesta ini menurut saudara ada nggak yang menjaganya? Berarti di konteksnya itu kan Tuhan terbatas kan, itu maksudnya kan. Tuhan terbatas. Kalau dia jadi bayi berarti dia nggak bisa lagi menjaga dunia itu kan maksudnya kan. Oh iya pasti. Nah, berarti itu konteksnya Tuhan terbatas kan. Iya terbatas. Nah, terus oke, anggaplah kita kunci dulu itu kalau di Kristen nggak masuk akalnya itu Tuhan terbatas karena dia menjadi bayi. Terus yang memang kebenaran dari Islam ini apa? Kalau pencipta langit dan bumi itu tidak menjadi makhluk. Tuhan di dalam Islam itu selama-lamanya Tuhan. Dan dia Tuhan kekal selama-lamanya. Caranya kemudian menyatakan dirinya ke manusia adalah dengan memberikan tanda-tanda di sekeliling manusia. Terjadinya siang dan malam. Turunnya hujan. Itu kira-kira yang menyebabkan itu semua terjadi siapa? Tentu Tuhan. Nah, apakah Tuhan ini harus kita lihat supaya dia ada? Enggak. Sama seperti akal. Akal ini tidak terlihat. Tapi ada kan? Ada. Kita bisa merasakan hadirnya akal. Begitu juga udara, angin. Kita nggak bisa melihat angin, tapi kita merasakan kehadirannya. Itu bisa dibuktikan kalau dia memang ada. Angin Kenapa? itu bisa dibuktikan kalau dia ada. Udara sama. itu bisa. Begitu kalau juga Tuhan. coba, pembuktiannya di mana? Alam Kalau semesta Tuhan- ini, alam semesta ini siapa yang bikin? Indonesia, Belanda, Ya, Amerika. anggaplah memang ada penciptanya, tapi apakah itu memang Tuhanmu? Lah, siapa lagi? Karena itu karena memang abang mempercayai agama itu. Kalau saya ketanya Oh orang enggak, tanya, enggak. Makanya Tuhan saya bukan makhluk. Coba sekarang begini, orang yang bertuhankan Yesus bertemu dengan saya, dia panggil Yesus, Yesus. Yesus mendengar enggak? Enggak. Yang mendengar panggilan orang tadi siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan pencipta alam semesta. Nah, makanya kami di Islam menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kami ke masjid, di masjid tidak ada foto Tuhan, di masjid tidak ada patung Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Artinya bahwa dalam Islam Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui apa yang terjadi pada diri makhluknya. Jadi kami tidak perlu kemudian melihat Tuhan, mana Tuhan kami ya? Enggak. Karena kata Al-Quran, karena kata Quran bahwasanya Tuhan
memberikan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran surah Kaf ayat 16 bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia ke urat lehernya. Anda dekat nggak dengan urat leher Anda? Dekat. Nah, Tuhan lebih dekat jaraknya ke Tuhan lebih dekat jaraknya ke Anda daripada urat leher Anda tuh. Berarti kesimpulannya Trinitas ini nggak masuk akal gitu ya kalau dari Kristennya. Iya, memang nggak masuk akal. Mungkin ya Kenapa harus 3? Kenapa nggak 100? Lebih bagus. 100 dalam satu. Ada yang menjaga sawah, ada yang menjaga laut, ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga daratan, lautan, udara. Nah, itu bagus. 100 dalam satu. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau di Islam enggak. Kebetulan saya sudah pernah bertanya ke ini juga ya, pendeta ya Bang ya. Iya. Katanya ini, kalau kita memang meragukan atau memang bilang kalau Tuhan jadi bayi itu nggak masuk akal, emang apa yang boleh dimasuk akali dari Tuhan? Kalau dia masuk akal, dia bukan Tuhan gitu. Karena memang kalau dari jawabannya itu, apa yang Tuhan nggak bisa lakukan gitu. Itu jawabannya beliau kemarin. Pendeta. Justru kalau dia bertanya apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Oke, Tuhan lu jadi bayi. Tuhanmu bisa pada saat bayi dia main bola, bisa? Ya, Bisa? nggak tahu. Emang di situ ada yang nyuruh main bola dulu gitu? Nggak ada kan? Dia bisa cebok sendiri si bayi ini? Ya, nggak tahu juga. Katanya Tuhan bisa segala-galanya, nggak bisa, tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa. Kalau dari, tapi gini, saya lebih menerima yang dia bilang gitu karena mungkin penjelasannya lembut gitu ya, nggak ini kayak gimana ya, kita kan sedang berdebat. Kayak Bang Ini Suma gitu. Kalau Tuhan itu turun ke dunia kan katanya dalam rupa Tuhan, siapa manusia yang sanggup melihat? Nah, itu mungkin masuk akal. Makanya Tuhan turun dalam rupa bukan Tuhan. Gitu. Ya, ketika ada yang turun ke bumi bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Kenapa dianggap Tuhan sih? Yang keluar dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Ya, itu bentuk manusia. Manusia. Terus kenapa dianggap Tuhan? Karena Mujizatnya. kok mujizat? Kan Tuhan sekarang begini. Mana yang rasional? Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk yang tak berdaya, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Manusia lahir tanpa ayah ya. Sanggup gak Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Sanggup, harusnya sanggup. Sanggup. Nah, terus kenapa harus dia yang turun jadi manusia kalau ternyata dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia maha suci? Ya betul, betul. Itu betul. Terus kenapa kalau dikatakan maha suci, kenapa jadi ternoda? Itu sama kayak pertanyaan ini Bang. Itu memang dibuat ceritanya begitu, kayak itulah kasih karunia mungkin kalau dari Kristennya ya. Itu sama kayak pertanyaan, kalau Tuhan memang mau kita semua masuk surga, kenapa dia nggak doktrin kita pakai otak yang memang harus menyembah dia? Itu sama aja pertanyaannya. Oh, tidak kan bisa. Penunjuknya. Sama itu, salah, nggak sama itu. Kenapa nggak sama? Kalau Bang Sekarang begini, Anda dikasih akal. Iya. Anda tidak dipaksa menjadi Kristen, Anda tidak dipaksa menjadi Islam, Anda tidak dipaksa menjadi agnostik. Yang Anda lakukan sekarang ini itu sudah benar. Apa itu? Mencari kebenaran. Nah, itu betul. fungsinya. Itu fungsinya. Kalau kemudian Anda tidak diberi akal, tidak ada kemudian Anda diberi kehendak bebas, lantas kemudian Tuhan memutuskan Anda neraka, itu Allah tidak adil. Anda dikasih akal kan untuk menemukan Tuhan. Iya. Dikasih akal untuk menemukan Tuhan. Itu tadi ininya, garis bawah ya. Iya. Terus
kalau memang Tuhan itu perlu akal atau memang masuk akal, menurutku itu bukan Tuhan. Karena dia masuk akal. Menurutku Tuhan itu malah melakukan segalanya itu di luar akal untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan. Kalau memang salah. masuk ya. Contohnya apa yang masuk akal ya? Kalau dulu orang bilang pesawat itu nggak masuk akal. Cuman kalau secara hukumnya, sainsnya itu masuk akal. Hmm. Berarti Kalau dia masuk akal, ya berarti masih di batas akal manusia kan? Karena masuk akal. Ya enggak? oke. Jadi sebenarnya gini. Pencipta langit dan bumi itu sebenarnya menciptakan manusia dengan pengetahuan manusia berlandaskan karena pengetahuan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu kemudian bisa mengenal Tuhannya. Ya. Untuk itulah akal kita dikasih untuk mengenal Tuhan. Anda mengatakan, loh kalau begitu Tuhan terbatas karena akal. Tidak, Tuhan memberikan akal supaya kita mengetahui Tuhan itu yang mana. Bukan kita dikasih akal supaya kita, oh ini masuk akal ini, ini bukan Tuhan. Ini masuk akal ini. Ya, akhirnya nanti yang tidak masuk akal adalah sapi yang kita lihat lantas kita mengatakan, ini adalah ayam. Wah ini masuk akal, ini Tuhan pasti. Sama seperti ketika, coba ya. Anda berdiri di lapangan. Kemudian Anda melihat Yesus dari jarak 300 meter. Apa yang Anda lihat sekarang? Manusia atau Tuhan? Ya, mungkin yang saya lihat kan manusia, karena itu jauh kan, nggak jelas. Kenapa jadi mungkin? Berarti Anda sudah mulai meragukan kebenaran akal Anda dengan mata Anda nih. Anda melihat, ini manusia. 300 meter tadi ya ceritanya, kan? Iya. 300 meter kan? Iya. Kalau 300 meter menurutku itu nggak terlalu jelas. Ya udah, Yang aja mundur, tadi 300 mendekat manusia. menjadi 100 meter. 100 meter. Yang Anda lihat Tuhan atau manusia? Itu kalau ini ya, itu kalau dia sekarang turunnya gitu, sekarang ini. Iya. Bukan di zaman dulu yang diceritakan di Alkitab. Iya. Harusnya saya melihatnya itu sebagai Tuhan dong. Nah, berarti akal Anda nggak pakai akal masalahnya. Bagaimana mungkin Anda melihat Yesus? Abang udah bilang Yesus kan abang bilang. Kalau saya melihat Yesus di sana otomatis kalau dulu dia itu udah naik ke surga itu karena dia dulu bentuk manusia. Kalau dia sekarang turun lagi ya dia bukan bentuk manusia lagi ya pasti kelihatan jelas. Tadi katanya sains ya. Anda berbicara mengenai sains berarti ilmu pengetahuan. Ya, yang Anda lihat dalam jarak dekat 100 meter ini Yesus anak orang, anak Maria, Anda katakan Tuhan. Gimana ini? Rusak Anda, matanya gangguan. Makanya tadi saya tanya dulu, Bang. Saya tanya dulu tadi. Itu dulu ceritanya Tuhan Yesus yang dulu dicerita Alkitab atau Yesus yang sekarang itu ya saya tanya. Yesus yang sekarang. Yesus yang itu sekarang. Kenapa dia bisa jadi Tuhan kalau dia yang sekarang? Kan? Yesus yang sekarang kata bentuknya kan. Jadi Tuhan. Kalau dari orang Kristen itu Yesus sekarang itu ya bentuknya bukan manusia lagi. Otomatis kalau dia turun lagi otomatis langsung tahu dong kalau dia itu Yesus. Iya. Nah, dia yang mereka lihat ini manusia atau Tuhan? Yang mereka yang aku lihat atau yang mereka lihat itu dalam kitab? Yang Anda bawa Kristen tadi. Sekarang Anda yang saya tanya. Ketika Anda besok hari Sabtu ketemu di lapangan jarak 100 meter atau 10 meter dengan Yesus. Yesus yang turun dari langit. Pertanyaan saya, Anda melihat manusia atau tidak melihat Tuhan? Memang kalau itu ciri-cirinya memang kayak manusia gitu pas turunnya. Yesus yang turun Yesus. Ya saya melihatnya sebagai Yesus Tuhan. Karena yang turun kan Yesus, ya Tuhan. Kalau saya sebagai Kristen, sebagai Kristen ya. Berarti Anda Kristen kan tadi kan. Iya, oke. Berarti Kristen itu adalah orang yang mematikan akal. Langsung itu terlalu terlalu lari dari ininya kesimpulan. Kalau orang-orang Maria itu melahirkan apa dulu? Maria melahirkan apa dulu?
Secara Maria sains, secara sains Maria itu melahirkan manusia. oke. Kalau dibahas lagi ke belakang dia, kalau secara sains tidak mungkin manusia lahir tanpa sel spermanya laki-laki, ya kan? Tadi Anda membatasi Tuhan berarti. Nih, kan abang tadi minta dari sains lagi, gimana dong minta sains minta ini satu-satu dulu bang. Abang mau minta saya dari sudut pandang Kristen atau dari sains? Saya jelaskan dari sains, tidak mungkin manusia lahir tanpa sel sperma pria. Kalau dari segi Kristen, beda lagi jawabannya. Tidak mungkin ya. Saya Oke. sendiri nih sama abang nih. Kalau Makanya begitu saya tanya, Adam nama bapaknya siapa? ya enggak ada. Kalau dari ceritanya Adam itu manusia kan? Gugur nggak itu? Secara sains gugur nggak? Kalau secara sains itu gugur karena kalau dari itu tanah liat namanya. Kalau dari ceritanya itu gugur kalau secara sains. Oke. Secara sains. Nah, Secara sains. sains. Oke, secara sains gugur. Gugur. Oke. Bahkan Tuhan- kalau abang bilang Yesus itu kalau secara sains saya katakan itu gugur karena manusia itu nggak mungkin bisa lahir dari perempuan tanpa sel sperma pria. Kalau secara sains ya, saya katakan itu Tidak gugur bisa. juga. Tidak Saya bisa. Tidak munafik ya. Saya tidak munafik itu juga gugur. Gugur. Nah, kalau dari sains, nah, Secara sains, seorang wanita hamil tanpa suami itu gugur. Itu nggak gugur. mungkin. Kalau secara sains. Secara sains. Tapi itu terjadi. Tanpa suami, Bang. Tanpa sel sperma pria. Kalau tanpa Iya. suami belum. Nah, Oke. tanpa sel sperma pria lebih tepatnya. Iya. Tapi itu terjadi. Kalau dari cerita Alkitab itu terjadi. Itu terjadi. Sebagaimana Adam terjadi. Hawa tanpa ibu terjadi. Dia ada. Ya, kalau dari ininya Oke. kan. Kalau Berarti nah, berarti ada kekuatan di atas sains. berarti Ada kekuatan di atas sains. ada kekuatan di atas sains kalau kita mempercayai agama ini mungkin ya. Ya, Baru kita enggak, tunggu dulu. Sains tidak bisa menelaah keberadaan kondisi ini. Tetapi kondisi ini fakta real terjadi. Maka dengan kata lain, kebenaran absolut tidak bisa hanya dengan mengandalkan sains. Karena ternyata sains pada keadaan-keadaan tertentu gagal. agama juga gitu, Bang. Dalam keadaan-keadaan tertentu gagal juga agama. Ya, tunggu dulu. Ini dulu, jangan kemana-mana dulu. Yang ini dulu. Artinya ketika Anda mengharapkan sains sebagai simbol kebenaran mutlak, ada keadaan di mana sains tak berdaya. Ah, Jadi yang membuat kemudian Maria hamil tanpa suami itu apa? itu gini, ada buktinya nggak itu? Hah? Ada buktinya. Nah, siapa bapaknya? Secara Maksudku silsilah. kalau dari itu ada buktinya nggak? Kalau maksudku yang diceritakan Adam, Maria ini ada buktinya nggak kalau mereka benar kejadian kayak gini? Ya terjadi dong, jelas dong karena dia manusia pertama. Apa faktanya? Faktanya gimana? Coba saya Faktanya, minta buktinya sekarang. faktanya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terlepas Tuhan pasti punya awal. Iya. Nah, sekarang apa awalnya Tuhan? Kalau gitu. Tunggu. Ini di alam semesta ini. Nah, iya. Apa? Terus segala Di alam sesuatu pasti ada awalnya, termasuk Iya. Tuhan tadi. Oh, Katanya. siapa bilang Tuhan? Tuhan itu tak berawal. Tuhan itu tak berawal di semesta ini maksud saya. Segala sesuatu di alam semesta ini. Oke. Anggap itu tidak ada. Oke, lanjut. Tuhan saya tidak seperti Tuhan ada ini. Tuhanmu itu melata di bumi. Kalau Tuhan saya tidak. Kan tadi saya mengatakan segala sesuatu di alam semesta ini memiliki awal. Anda jangan Termasuk jangan Tuhan tadi katamu. Atau perlukah kita lihat ininya? Aduh, di live aja bohong, Mbak, apalagi ininya ceramah ya. ada saya mengatakan Tuhan tadi. Anda yang menyodorkan Tuhan, Anda yang mengatakan termasuk Tuhan. Anda yang menyodorkan termasuk Tuhan. Benar tadi. Sebenarnya itu kalau abang Segala sesuatu di atas muka bumi ini, ku bilang. Segala sesuatu di atas saya muka salah bumi ngomong, ini. tinggal bilang gitu aja, Bang, gampang. Saya salah ngomong, saya dengar kok tadi kalau itu abang bilang. Tinggal bilang saya mungkin saya salah ngomong. gitu. Segala Selesai. sesuatu di atas muka bumi ini memiliki awal. Saya tidak mengatakan Tuhan.
Anda yang mengatakan termasuk Tuhan. Ada bilang tadi. Loh, kok teman-teman di bawah ada nggak saya mengatakan termasuk Tuhan? Didukung kamu lah, kamu ininya. Oh iya, udah. Kalau gitu kita tidak usah berpanjang lagi, Adinda. Nah, aku nggak apa-apa, itu abaikan aja. Mungkin itu salah ngomong atau Enggak usah lagi adekku, nanti besok atau lusa kita belajar, ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang bodoh tapi sombong, itu sama seperti kera. Kera itu tidak pernah sadar kalau dirinya bodoh. Maka mereka percaya diri, kera itu tetap aja kemudian percaya diri terhadap keberadaannya. Tadi seingatku saya tidak pernah mengatakan bahwa di atas muka bumi ini termasuk Tuhan memiliki awal. Aduh ya Allah ya Karim. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti memiliki awal. Lantas dia katakan termasuk Tuhan. Ya itu pernyataan dia. Karena Tuhannya memang berada di atas muka bumi ini. Oke, silakan teman-teman kita kembali kepada tema. Kembali ke tema kita yang tadi, yang telah suasananya telah saya katakan dirusak sih suasananya karena tema kita enggak ini tidak berkembang dengan. Ya, malam Bang. Dari mana? Sekte mana? Saya sekte Tolotang. Tolotang. Di mana? Pangkep. Baru. Sidrap. Karena pilih itu Aril, daerah itu. Apa itu? Itu tadi Aril, kurangnya gitu, bodoh, pura-pura bodoh-bodoh. Lagi proses mencari dia. Dia lagi proses mencari. Hatinya peralihan dari pemakan babi mau menjadi Muslim. Memang agak berat. Jadi kita tidak bisa akan menyelesaikan dalam satu hari. Mudah-mudahan besok masuk lagi dia, besok masuk lagi, besok masuk lagi. Sama seperti Al-KTP, kita cicil pelan-pelan. Supaya hatinya tidak mengeras. Ya. Tuh, ada kemarin kan ada baju. Saya mau bajunya bos. Gimana cara yang peroleh bajunya? Apa itu ya? Ada baju kemarin tuh, saya ada beredar. Bajunya Bansuma, Apologet. Oh, di Akang Satria. Kian Santang. Oh, Kian Santang ya. Iya. Terima kasih bos, saya sudah di. Iya. Siap. Langsung dengan bosku andalanku. Oke, makasih saudaraku Bang Herman. Ayo saudara non muslim silakan. Di bawah. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam juga. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Saya dari Muslim. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Saya sering banget dipertanyakan tentang siapa nama Allah kita, Bang. Saya sudah menjawab Allah kita itu adalah Allah dan Tuhan adalah gelarnya. Apa itu benar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Abang ada perdebatan dengan seorang laki-laki tadi ya mengenai poligami lah istilahnya. Iya. Ya, saya ingin tanyakan Terus? beberapa masalah tentang poligami ya, Bang ya. Terutama di era Indonesia inilah gitu ya. Dari sekte mana, Bang? Islam bertanya poligami, jangan ke Islam, Bang. Kurang kerja Anda Bang ini. Buka Komal. Atau ke ustadz-ustadz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bangku. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Bang, ada yang bertanya sama aku bang, pengen bertanya aja sama abang. Apakah ada kan yang bertanya baik sesama muslim maupun non muslim, bertanya apakah Tuhan itu punya agama atau tidak? Itu yang mereka bertanya. Alhamdulillah aku muslim bang. Apakah Tuhan itu punya agama? Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatunya termasuk agama, aturan. Jadi Tuhan itu punya aturan ya. Tapi Tuhan tidak diatur oleh makhluk. Kalau ada sesuatu atau ada makhluk yang diatur oleh Tuhan tapi dituhankan, itu namanya dompala. Apakah Tuhan punya beras? Apakah Tuhan punya tanah? Apakah Tuhan punya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dan di langit dan di antara keduanya itu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Itu pertanyaan aneh. Halo, selamat malam. Cek. Malam. C. Halo saudara Eko. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Naik oten, temenin saya tidur. Mantap ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih telah menaikkan. Ini ada unek-unek Bang. Kami ini, ya saya pribadi ini selalu aktif melihat live-nya Bang Juma ketika debat sama Oten. Sorry Bang, sorry. Unek-uneknya mungkin DM aja, DM. Oke, selamat malam Bang Susanto. Selamat malam Bang. Malam juga. Ya, saya mau tanya Bang. Dari agama apa saudara? Gini Bang, apa ya? Agamanya dari agama apa? Bang. Sebut aja agamanya Bang. Saya dari Islam, saya dari Kristen, gitu. Gak apa-apa. Kita tidak akan tanya yang ini. Kita masuk ke tema aja. Tidak perlu pertanyaan yang berat-berat. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Salam kenal aja nih dari Banten Bang Juma. Ya. Oke, saya turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Selamat malam, Saudara Jack. Halo. Halo. Bang Jack. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya dari Muslim tapi pengen tanya sama Abang, Bang. Apa itu? Kan Nabi atau umat manusia yang paling ganteng itu kan Nabi Yusuf. Terus kalau di pelajaran sejarah itu kan kayak kita itu kan revolusi itu kenapa namanya? Kok revolusi sih? Dari kera atau itu kan Bang. Itu gimana maksudnya Bang? Mohon pencerahannya Bang.
Kalau di Islam, di agama Islam itu manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takim, dalam bentuk sempurna. Teori Darwin itu bungkus. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam, Bang. Halo. Oh, Iya, halo. iya. Dari agama mana, Bang? Agama mana, Bang, ini? Ya, siap tuh. Ini teman-teman Muslim kenapa pada berlomba naik ya? Halo, selamat malam. Iya, iya. Jangan bercanda dong. Halo, Saudara Has. Selamat Iya. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku mau ngomong sama abang kepala turunkan. Iya, gimana, Bang? Dulu datang abang ke Alka kita Tanjung Marawa. Bagaimana kira-kira abang kapan lagi ke sana? Ini kita mau hauli nih pada tanggal 23. Iya, betul-betul. Saya ada janji, sama guru kita. Tanggal 25 bulan ini ya? Tanggal 23 bulan ini. Masya Allah. Saya ada PR sebenarnya dari tim kita di sana. Saya